Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, Ustazah masih bisa mengajar di sini. Alhamdulillah, semuanya masih dalam keadaan sehat ya nak, sehingga kita masih bisa melaksanakan pembelajaran seperti minggu-minggu sebelumnya. Nah, hari ini kita masih membahas tentang pesawat sederhana. Bagi siswa-siswa Ustazah yang kemarin belum mengumpulkan tugas-tugasnya, Ustazah masih menunggu ya nak. Semoga tugas-tugasnya segera dikumpulkan. Nah, sedikit membahas tentang materi yang minggu lalu. Kita bahas tentang pesawat sederhana. Apa itu pesawat sederhana nak? Pesawat sederhana adalah alat-alat yang mempermudah kita melakukan kerja. Jadi pesawat sederhana ini sering kita gunakan, tapi kita tidak menyadarinya. Kita tidak menyadari kalau kita sering menggunakan pesawat sederhana untuk mempermudah pekerjaan yang kita lakukan. Nah, pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari itu banyak contohnya ya, seperti tangga, kemudian gunting, kemudian cangkul, kapak, sepeda, troli, kemudian ada juga bidang miring ya kan, kita gunakan eskalator segala macam. Nah, kemudian jenis-jenis pesawat sederhana juga udah dijelaskan kemarin, ada 4. Pertama ada tuas. Tuas ini adalah pengungkit ya kan. Kemudian katrol, bidang miring, roda berporos. Yang udah kita bahas itu tentang tuas dan katrol. Tuas adalah batang kayu atau besi yang dapat bergerak pada titik tetap atau titik tumpuan. Nah, pada tuas ini dia ada 3 yang harus kamu pahami. Yang namanya titik tumpu, ada namanya kuasa, ada namanya beban ya kan. Nah, rumus dalam tuas ini adalah F dikali LK sama dengan W dikali LB, di mana F adalah gaya atau kuasa, kemudian LK adalah lengan kuasa. Nah, kalau bisa digambar ini ya, digambar ini namanya titik tumpu ya. Titik tumpu adalah titik di mana sebuah benda atau batang tidak bergerak, dia di situ bertumpunya. Kemudian ada namanya beban atau W, kemudian ada lengan beban. Nah, berarti rumusnya F kali LK sama dengan W kali LB. Kemudian kita juga udah bahas tentang tuas. Itu jenisnya ada 3, ada tuas jenis pertama, tuas jenis kedua, dan tuas jenis ketiga. Tuas jenis pertama yang di tengah itu adalah tumpuan ya. Yang di tengah adalah tumpuan, yang dia tidak bergerak sama sekali itu adalah tumpuan. Contohnya apa? Gunting, tang, kemudian martil atau linggis ya. Linggis juga bisa. Nah, kemudian tuas jenis kedua itu yang di tengah adalah beban. Yang di tengah adalah beban. Tuas jenis ketiga itu yang di tengah adalah kuasa. Yang di tengah adalah kuasa. Ingat ya, yang pertama yang di tengah adalah tumpuan, yang kedua yang di tengah adalah beban, yang ketiga yang di tengah adalah kuasa. Contohnya adalah sapu, sekop, dan hektar. Ini adalah jenis-jenis tuas ya. Tuas ada 3 jenis. Nah, contoh soal juga udah kita bahas kemarin. Ini contoh soalnya ya kan, jawabannya juga udah kita jawab. Kemudian ada katrol. Katrol adalah roda yang dapat berputar dengan disertai tali ya. Katrol digunakan untuk mengangkat benda atau memindahkan suatu benda. Nah, biasa kita pakai dalam kehidupan sehari-hari, misalnya untuk mengangkat air dari sumur, atau misalnya untuk menaikkan bendera ya kan. Kemudian bisa juga untuk membantu proses orang-orang yang lagi bangun, tukang-tukang yang lagi bangun itu kan, kalau misalnya dia dalam proyek yang besar atau membangun gedung yang besar ya kan, untuk mengangkat barang yang ada di luar ke dalam itu kan agak berat dengan mengangkat barang kalau misalnya menggunakan manual. Jadi mereka menggunakan katrol untuk memudahkan pekerjaan mereka. Nah, katrol terbagi menjadi katrol tetap. Katrol tetap ini keuntungan mekanisnya itu 1. Apa kemarin keuntungan mekanis nak? Keuntungan mekanis adalah keuntungan keuntungan mekanis itu selalu ditandai dengan angka ya kan? Ditandai dengan angka. Dia menunjukkan, keuntungan mekanis itu menunjukkan berapa kali pesawat sederhana itu memudahkan kita bekerja. Keuntungan mekanis menunjukkan berapa kali pesawat sederhana itu melakukan kerja. Nah, keuntungan mekanis katrol tetap itu adalah 1. Karena kemudian katrol bebas keuntungan mekanisnya itu 2. Jadi
Kalau ditanya mana keuntungan mekanis yang lebih memudahkan kita, ya yang dia yang dua. Kenapa dua? Semakin besar keuntungan mekanisnya nak, semakin mudah kita bekerja. Jadi kalau keuntungan mekanisnya ada 4, semakin ringan pekerjaan kita gitu ya. Jadi semakin besar angka dalam menghitung keuntungan mekanis, maka semakin besar juga, semakin mudah juga kita melakukan pekerjaan. Itulah yang disebut dengan keuntungan mekanis. Kemudian kita bahas katrol majmu. Katrol majmu ini adalah katrol yang digunakan lebih dari satu ya. Katrol majmu adalah katrol yang dia digunakan lebih dari satu. Jadi kalau misalnya ada 4 katrolnya, maka keuntungan mekanisnya 4 gitu. Kita hitung talinya ya. Kita hitung tali dalam menghitung keuntungan mekanis dari katrol. Contoh soalnya juga udah dijelaskan ya kemarin ya, yang tentang contoh soal yang kemarin. Nah, hari ini kita bahas tentang bidang miring. Hari ini kita bahas tentang bidang miring. Bidang miring adalah bidang yang bidang datar yang diberikan kemiringan tertentu ya. Bidang miring adalah bidang datar yang diberikan kemiringan tertentu. Bidang miring merupakan bidang datar yang diletakkan miring atau membentuk sudut tertentu sehingga dapat memperkecil gaya kuasa. Contoh penerapan bidang miring adalah tangga, misalnya sekrup dan pisau. Loh, kenapa sekrup kok dia bidang miring ya? Coba kamu lihat ulir-ulir pada sekrup tersebut. Ulir-ulirnya itu nak, kalau diapain dia kayak bidang miring jadinya. Nah, ini adalah contoh dari bidang miring. Kemudian pisau itu termasuk ke dalam bidang miring. Nah, coba perhatikan di gambar ini. Di sini ada bidang miring, ya kan? Biasanya bidang miring ini juga digunakan untuk memudahkan kita memindahkan benda yang dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah gitu ya kan. Nah, contohnya misalnya kayak di rumah sakit misalnya. Kalau di rumah sakit itu kan dia ada tangganya kan, ada tangga ke atas ya kan. Nah, kalau misalnya orang yang datang atau pasiennya itu tidak bisa melewati tangga, biasanya kan atau tidak bisa berjalan, biasanya pasien itu kan diberikan kursi roda. Nah, kursi roda kan nggak bisa lewat tangga tuh. Biasanya di setiap rumah sakit itu ada selalu bidang miringnya. Bidang miringnya ini adalah untuk memudahkan kursi roda ini naik ke atas, kan gitu kan? Orang yang menggunakan kursi roda ini naik ke atas. Jadi keuntungan dimudahkan kan kita kan dalam melakukan pekerjaan itu dengan menggunakan bidang miring. Kalau pakai tangga kan agak susah menaikkan kursi roda yang ada orangnya naik pakai tangga, susah, maka dipakai dia bidang miring gitu ya kira-kira ya nak. Itu adalah bidang miring. Nah, bidang miring kalau kamu bayangkan inilah bidang miring, dia miring. Bidang ini datar tapi dia miring. Nah, ini disebut dengan tinggi dari bidang miring atau H, tingginya. Yang ini panjangnya, simbolnya S. Ini tinggi, ini panjang. Bedakan ya, tinggi dan panjang. Nah, rumus dalam aplikasi bidang miring itu adalah F dikali S sama dengan W dikali H, di mana F apa tadi? F masih ingat? F gaya atau kuasa dikali dengan S adalah panjangnya atau jaraknya, perpindahannya. Kemudian W adalah beban, sedangkan H adalah tinggi. Jadi untuk mencari keuntungan mekanis dari bidang miring, rumusnya W per F atau H per S. Bisa dua-duanya. Kalau misalnya disoali ketahui W sama F, pakailah W per F. Kalau yang disoali ketahui H sama S, pakailah H per S. Ya. Nah, misalnya ini kita mau menaikkan si bola ini ke atas, ya kan? Si bola ini kita naikkan ke atas. Nah, kita memberikan gaya di sini kan, Nak? Kita berikan gaya di sini. Arahnya ke sini ya, memberikan gaya. Berarti kan kita berikan kuasa. Kemudian si bola ini dia mempunyai berat atau beban. Beratnya ini dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi, sehingga untuk beratnya rumusnya M dikali G gitu ya. Nah, jadi dia untuk bisa memindahkan bola yang berat ini misalnya naik ke atas, maka dibutuhkan gaya dan dipengaruhi oleh beban, ya kan? Kalau semakin berat bebannya, gaya yang dikeluarkan juga semakin besar, kan gitu ya. Nah,
Jadi penggunaan bidang miring ini digunakan untuk memudahkan kita mengangkat atau memindahkan barang tersebut. Misalnya lagi pernah kamu lihat misalnya di ada orang yang menurunkan drum minyak, misalnya drum minyak dari truk ke bawah. Kalau diangkat kan payah ya nak, berat kan drum itu. Maka untuk memudahkannya diletakkanlah bidang miring antara truk ke tanah. Jadi kita bisa menggulingkannya aja, memindahkannya kan, diturunkan misalnya tinggal digulingkan. Mau naikkan juga bisa kan, tinggal pakai bidang miring. Jadi memudahkan kita dalam melakukan pekerjaan. Rumusnya F dikali S sama dengan W dikali H. F kali S sama dengan W dikali H. Ingat ya rumusnya, F kali S sama dengan W kali H. Nah, untuk mencari keuntungan mekanis, rumusnya W per F sama dengan W per F atau H per S. Inilah untuk mencari keuntungan mekanis suatu benda. Nah, contoh bidang miring tadi nih kan kayak kursi roda, orang yang menurunkan pasien dari atas ke bawah dengan menggunakan bidang miring. Kemudian pisau juga termasuk ke dalam bidang miring. Kemudian skrup, habis itu apalagi kapak juga bidang miring. Tangga juga termasuk ke dalam bidang miring. Bayangkan kalau nggak ada tangga, misalnya kamu udah masuk sekolah nih misalnya kan, kamu mau naik ke lantai 2 ke kelasmu dari bawah ke atas. Kalau nggak ada tangga kayak mana naiknya? Bisa naiknya? Bisa. Kayak mana cara manjat? Capek nggak? Capek. Lebih mudah naik tangga, ya kan? Berarti tangga termasuk ke dalam bidang miring dan dia termasuk ke dalam pesawat sederhana. Paham kira-kira ya nak? Jadi tangga termasuk ke dalam pesawat sederhana. Kemudian contoh soal dengan menggunakan bidang miring. Seorang petugas hendak memindahkan sebuah beban dengan menggunakan bidang miring yang panjangnya 4,5 meter. Panjangnya 4,5 meter. Berarti itu apa tadi panjang nak? Panjang itu berarti kan S ya, atau jarak ya kan? Berarti kita buat diketahui panjangnya itu adalah 4,5 meter. Kemudian ada bebannya itu adalah W-nya 600 Newton dan tinggi bidang miring adalah 1,5. Tinggi berarti H-nya 1,5 M, ya kan? Yang ditanya berapakah kuasa yang diberikan petugas tersebut? Kuasa apa nak berarti? F ya kan, yang ditanya berarti F. Mari kita kerjakan. Coba kamu perhatikan, usah dijelaskan di sini ya. Nih ya. S diketahui S-nya 4,5 meter. S ini tadi adalah jaraknya atau perpindahannya atau panjangnya. W-nya bebannya adalah 600 Newton. H itu adalah tingginya 1,5 meter. Ditanya berapakah kuasa yang dibutuhkan oleh si petugas. Itu kan? Ditanya apa tadi rumusnya? Rumusnya adalah F kali S sama dengan W dikali H. Ini rumusnya karena F dikali S sama dengan W dikali H. Yang ditanya F. Jadi kita buat dia langsung dulu. F ini yang ditanyakan dikali S. S-nya berapa? 4,5. Buat di sini 4,5 sama dengan W. W-nya berapa? 600 Newton. Buat 600. Kemudian apalagi yang tanya dikali dengan H. H-nya berapa? 1,5. Hanya 1,5 meter. Nah, langsung aja kita kalikan ya karena F dikali 4,5 sama dengan kalikan 600 dikali 1,5. Hasilnya adalah 900. 600 dikali 1,5 hasilnya 900. Yang ditanya F kan, berarti F sama dengan 900. Ini pindah ke bawah dibagi 4,5. 900 dibagi 4,5. Hasilnya adalah F
itu adalah 200 Newton. Dapat ya F-nya 200 Newton. Sekarang kita lihat di sini ada nggak pilihannya? Pilihannya tadi salah. Pilihannya ini A 100 Newton, B 200 Newton, C 300 Newton, D 400 Newton. Jawabannya adalah 200 Newton, B ya. Nah, sekali lagi perhatikan gambarnya di sini. Apa namanya kamera di sini. Nah, yang pertama diketahui jaraknya dulu 4,5 Newton. 4,5 meter, kemudian diketahui beratnya 600 Newton, kemudian tingginya 1,5 meter. Yang ditanya berapa gayanya? Rumusnya F dikali S sama dengan W dikali H. F-nya F dikali S-nya 4,5. Masukkan S-nya 4,5 sama dengan 600 dikali 1,5. F dikali 45 turunkan dulu sama dengan 600 dikali 1,5 hasilnya 900. F sama dengan 900 dibagi 4,5. Masukkan 900 per 4,5. Dapatlah hasilnya 200 Newton. Itulah jawabannya untuk contoh soal yang sudah diberikan. Nah, selanjutnya kita bahas tentang roda berporos. Roda berporos adalah roda berbentuk lingkaran dengan poros yang ada di tengah. Disebut dengan roda berporos. Roda yang berbentuk lingkaran dengan poros yang ada di tengah. Nah, roda berporos ini sering kita gunakan juga, ya kan? Misalnya pada sepeda, kemudian pada sepatu roda. Kemudian contoh yang lain, ini gambar apa ya? Ayo gambar apa ini? Roda berporos ini contohnya lagi misalnya pada troli belanjaan misalnya kan, ada roda berporosnya kan. Sebagian besar di antara kita sering pakai sepeda ya kan, apalagi sekarang ini musim sepeda, banyak orang naik sepeda. Nah, jadi kan dimanfaatkanlah itu pesawat sederhana itu ya kan, namanya sepeda. Roda berporos lingkaran dengan poros yang ada di tengah. Ini adalah roda berporos. Untuk contoh soal roda berporos, saja nggak ada contoh soalnya dan dia juga nggak ada rumusnya ya untuk roda berporos. Nah, jadi materi kita cuma sampai di situ untuk yang pesawat sederhana. Mudah kan? Sangat mudah ya kan? Sangat mudah untuk materi kita yang minggu ini pesawat sederhana. Nah, ingat ya nak, hari ini materi kan habis tentang pesawat sederhana. Nah, Ustazah akan membagikan soal ulangan. Jadi kita akan ulangan, nanti Ustazah bagikan soalnya di grup ya, insya Allah di grup, atau nanti ya Ustazah bagikan lah di grup, mungkin nanti pakai link ya, pakai link kayak biasa Ustazah kasih, kalian tinggal jawab di situ. Nah, untuk ulangan sendiri Ustazah enggak ini namanya ulangan, jadi dia waktunya hanya singkat. Jadi yang namanya ulangan itu hanya singkat waktunya, Ustazah minta dikumpulkan pada hari Jumat ini langsung gitu ya. Jadi nggak dikumpulkan, nanti kalian kerjakan aja, buka link yang Ustazah bagikan, kemudian kalian kerjakan, kemudian nanti udah langsung dapat nilainya, langsung tahu nilainya berapa gitu ya ulangan kita. Nah, untuk ulangan kita ini kita bahas dari namanya ulangan, berarti dari yang kemarin dari bab 1 tentang gerak ya, gerak, kemudian kita masuk ke usaha, kemudian masuk ke pesawat sederhana. Jadi itulah tugas yang akan Ustazah berikan untuk kalian, jadi supaya kalian lebih mudah mengerjakannya. Atau gini aja lah supaya nggak sulit ya kan, soalnya ini aja lah Ustazah nggak ribet-ribet. Nanti ya Ustazah nggak usah pakai link ya, kalau pakai link nanti takutnya kalian nggak ngumpulin, dan nanti di link itu kan ada ininya, ada ada pengerjaan contoh soalnya, ada jalannya, soalnya itu ada jalannya. Jadi nggak usah pakai link, nanti Ustazah bagikan aja soalnya sama kalian, terus kalian kerjakan di buku latihan. Nanti walaupun ada soal pilihan ganda, kamu buat soal langsung jawaban aja, kemudian kamu buat jalan dari jawabannya. Misalnya ada soal hitungan misalnya kan, dengan soal hitungan kamu langsung buat jalannya aja gitu. Jadi Ustazah minta dikumpulkan dengan cepat ya.
udahlah kalau misalnya apa paling lama lah ya Ustazah kasihlah waktu ya, paling lama itu hari Sabtu udah terkumpul semua ya nak, paling lama hari Sabtu udah terkumpul semua. Nah itulah kenapa pentingnya kalian menyaksikan video. Jadi seperti yang Ustazah perhatikan selama ini, kalian tuh banyak yang tidak menonton videonya. Dari mana kami tahu kalian tidak menonton video? Tahu dengan banyaknya viewers dari atau yang menonton, dapat kami lihat gitu. Jadi kalau kalian nggak nonton, nggak ada yang kalian dapat. Nah, apalagi banyak sekarang ini yang Ustazah perhatikan semakin lama minat kalian itu semakin menurun. Nah, Ustazah berharap jangan seperti itu ya nak. Nah, penting sama kalian untuk mengerjakan latihan-latihan yang telah Ustazah berikan. Untuk membantu, kan bolak-balik Ustazah bilang, untuk membantu meningkatkan nilai kalian pada akhir semester. Jadi kalau kalian tidak mengumpulkan tugasnya, apa yang mau kami nilai, dan tidak ada yang membantu kalian menaikkan nilai kalian. Jadi penting untuk mengumpulkan lembar tugas dengan tepat waktu. Nah, ini pun udah Ustazah banyak kasih dispensasi bisa mengumpulkannya, yang lama-lama nggak ngumpul pun masih Ustazah kasih dispensasi untuk mengumpulkan, tapi itu pun masih juga belum ngumpul. Nah, kami bukan hanya ini ya nak, nanti kalian yang menyesal. Jadi perhatikan, kumpulkan tugasnya, apa salahnya sih, dan tugas-tugas itu pun nggak sulit-sulit kali. Dan seperti ini kan Ustazah kan nggak tiap minggu ngasih tugas, kayak minggu lalu kan nggak ada tugasnya karena nah minggu inilah Ustazah baru kasih tugas. Jadi Ustazah harap kalian mengumpulkan tugasnya dengan tertib dan rajin. Jangan sampai nggak kalian kumpul. Kalau nggak kalian kumpul tidak ada nilai yang Ustazah berikan. Nah, sekilas tentang materi kita, Ustazah sedikit ulang lagi ya nak, supaya kalian lebih paham lagi ya. Nah, kita bahas tentang pesawat sederhana. Ini kan pesawat sederhana. Pesawat sederhana ada berapa nak? Apa itu pesawat sederhana? Pesawat sederhana adalah alat-alat yang mempermudah kita melakukan kerja, itu disebut dengan pesawat sederhana. Pesawat sederhana itu sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari kita, cuman kita tidak menyadarinya kalau kita telah menggunakannya. Nah, di sini ada beberapa contoh dari pesawat sederhana. Ada namanya, bisa kita bilang ini sekop atau cangkul, kemudian gunting, kemudian bidang miring, kemudian sepeda, habis itu kapak. Nah, kalian harus tahu yang mana masuk ke dalam jenis tuas, yang mana bidang miring, yang mana dalam katrol gitu ya kan, yang mana roda berporos. Mudah-mudahan tahu ya nak. Nah, pesawat sederhana itu memudahkan kita melakukan kerja. Pesawat sederhana terbagi menjadi 4, tuas, katrol, bidang miring, dan roda berporos. Kemudian untuk tuas sendiri terbagi menjadi 3, ada tuas jenis 1, tuas jenis 2, dan tuas jenis 3. Tuas jenis 1 itu yang di tengah adalah titik tumpu, tuas jenis 2 yang di tengah adalah titik beban, yang ketiga, tuas jenis ketiga yang di tengah adalah kuasa. Nah, untuk tuas sendiri rumusnya kita pakai rumus F sama dengan F kali LK sama dengan W dikali LB, di mana F adalah kuasa, LK adalah lengan kuasa, W adalah beban, dan LB adalah lengan beban. Kemudian contoh soal juga udah Ustazah berikan kemarin ya kan. Kalau misalnya kurang paham, kalian bisa melihat video yang minggu lalu ya nak. Mudah-mudahan kalian bisa paham. Terus kita masuk ke bidang miring. Bidang miring ini katrol dulu. Katrol ini adalah roda yang dapat berputar dan disertai dengan tali. Katrol ini digunakan untuk mengangkat benda atau memindahkan benda yang berat, atau misalnya mau pasang bendera nggak mungkin kita panjat ya kan benderanya, maka digunakanlah katrol untuk menaikkan bendera, atau misalnya mau ngangkat air di sumur gitu kan. Kemudian katrol terbagi menjadi katrol tetap, katrol bebas, dan katrol majemuk. Jadi semakin banyak katrol yang digunakan, semakin mudah kita melakukan kerja. Jadi keuntungan mekanisnya juga semakin besar. Kemudian setelah itu masuk ke contoh soal juga udah diberikan minggu lalu. Bidang miring adalah bidang datar yang diberikan kemiringan tertentu. Ini digunakan untuk menaikkan benda atau menurunkan benda yang berat atau misalnya yang susah kita angkat gitu kan. Misalnya tadi kayak Ustazah bilang
pada rumah sakit misalnya ada pasien yang misalnya nggak bisa jalan kan, nggak bisa masuk ke dalam rumah sakitnya, maka digunakan kursi roda. Kursi roda kan kalau naik tangga susah tuh, maka digunakanlah bidang miring untuk mengangkat atau memindahkan pasien tersebut ke dalam rumah sakit. Atau contohnya lagi eskalator, ya kan, eskalator di mall misalnya kan. Nah di mall itu kan kalau nggak ada tangga sebenarnya, tapi orang lebih suka naik eskalator daripada tangga. Berarti keuntungan mekanis dari eskalator lebih besar daripada tangga, ya kan? Keuntungan mekanis eskalator lebih besar daripada tangga. Nah, jadi terus abis itu apalagi contoh bidang miringnya? Pisau juga masuk ke dalam bidang miring. Nah, contoh soalnya juga udah jelaskan. Rumus yang digunakan dalam bidang miring itu adalah F dikali S sama dengan W dikali H, di mana F adalah gaya, S adalah jarak atau perpindahan, W adalah beban dari benda tersebut, kemudian H adalah tinggi dari bidang miring tersebut, ya. Nah, untuk menghitung keuntungan mekanis dari bidang miring menggunakan rumus W per F atau H per S. Nah, kemudian yang terakhir adalah roda berporos. Ini roda berbentuk lingkaran yang digunakan untuk mempermudah kita bergerak. Contohnya sepeda atau misalnya pada koper kan ada tuh juga roda di koper tersebut ya kan. Nah, kan kalau kita tenteng kopernya kan agak berat, maka ada rodanya biasanya untuk memudahkan kita mengangkat barang, ya kan. Nah, ini adalah jenis-jenis dari pesawat sederhana. Mudah-mudahan anak-anak Ustazah semua mengerti. Kemudian untuk tugasnya Ustazah akan bagikan di grup, kemudian dikerjakan. Paling lama hari Sabtu sudah selesai ya nak, sudah dikumpulkan semua ya nak. Nah, itu aja materi yang Ustazah bisa berikan hari ini. Lebih dan kurang Ustazah mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa langsung WA Ustazah. Nah, marilah kita tutup pertemuan ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.